Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment video ini dan video selanjutnya. Enjoy the movie. Oke, kali ini saya akan membuat pizza ala rumahan dengan bahan yang sangat sederhana. Ikuti video ini sampai habis supaya bisa mendapat hasil yang luar biasa. Ya, ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan, yaitu 250 gram tepung terigu, 30 gram gula pasir, 50 gram mentega, 1 buah butir telur, 5 gram vermipan, dan 90 ml air hangat. Ya, setelah ada bahan-bahannya, lalu kita persiapkan wadah untuk mencampurkan adonan. Ya, pertama-tama kita masukkan adonan tepung terigu, kemudian gula pasir ya, diaduk ya. Setelah diaduk secara rata, dimasukkan vermipannya ya, diaduk lagi secara rata, lalu pecahkan telurnya dan dimasukkan ke dalam adonan seperti itu. Diaduk kembali adonannya sampai telur mencampur ya dengan adonannya, dikira-kira saja sih ya. Lalu dimasukkan airnya pertama perlahan, lalu dituangkan saja semuanya. Yes, betul sekali. Diaduk secara rata sampai telur, gula, vermipan, dan adonan tepung terigunya itu mencampur ya, bisa dilihat gitu. Dan lebih baik menggunakan tangan saja untuk mengaduknya agar mendapatkan hasil yang baik. Nah ya, setelah adonan sudah tercampur seperti semua, langkah terakhir yaitu dimasukkan menteganya ke dalam adonan agar adonan lembut ya, bersifat lembut. Kita adon menggunakan tangan ya, seperti ini cara mengadon adonannya ya. Ketika adonan sudah terlihat seperti ini ya, terus saja lalu kita tutup pakai kertas wrapping ya. Adonan kita tutup oleh kertas wrapping. Kurang lebih kita diamkan sebaiknya sih 30 menit ya, agar mendapat hasil yang maksimal itu, agar dari vermipan dan adonan itu mengembang secara baik. Oke, selagi kita menunggu adonan mengembang, kita menyiapkan bahan-bahan untuk toppingnya ya. Bahan-bahan toppingnya itu sebelumnya harus kita masak terlebih dahulu ya, dimana ada smoked beef, sosis besar dan sosis kecil ya. Sebenarnya untuk topping sesuai kebutuhan dan selera masing-masing ya. Kita menggunakan smoked beef di sini. Hanya 2 varian sih, smoked beef dan sosis, yang berbeda ukuran. Sekiranya bisa dilihat tingkat kematangannya, tidak perlu terlalu matang karena nanti kan akan di oven kembali dagingnya tersebut. Ya, dilihat tingkat kematangannya seperti apa. Kalau sudah berwarna kecoklatan, saya rasa itu cukup ya, bahwa si daging itu udah matang. Oke. Dan selanjutnya kita akan menggoreng jagung. Di sini saya juga menggunakan jagung karena saya juga suka yang bersifat manis ya gitu. Makanya jagung ini sebagai rasa pemanis sih gitu. Dimana tadi untuk menambahkan rasa manis dari gula, dan jagung ini juga menambahkan rasa manis gitu. Jangan terlalu lama untuk memasak atau menumis jagung ini, karena dia akan bersifat lembek nanti ya ketika terlalu lama ditumisnya, karena kan nanti akan di oven kembali ya, atau dimasak kembali si jagungnya ini. Oke, saya rasa cukup hanya diaduk-aduk aja, jangan didiamkan, diaduk-aduk gitu agar dia tidak terlalu matang dan tidak terlalu lembek ya.
Selanjutnya yang terakhir adalah kita menumis topping tambahan yang membuat bau dan cita rasanya itu menambah, yaitu bawang bombay. Ya, benar sekali. Bawang bombay ini bersifat apa ya? Menambahkan rasa pada si pizza nantinya dan bau tersebut gitu. Dioseng-oseng, jangan sampai berwarna kecoklatan ya. Tidak boleh terlalu lama juga. Intinya ketika menumis itu jangan terlalu lama, maksimal 1 menit gitu. Karena ingat, karena nanti kita akan memasaknya kembali bersama adonan. Jadi jangan didiamkan, digerak-gerakin terus, ditumis terus. Oke. Setelah kita membuat toppingnya, kita persiapkan, ini adalah sausnya menggunakan saus Del Monte Bolognese ya. Dan ketika adonan sudah jadi, kita masukkan ke dalam teflon ya, atau pannya ya, seperti ini. Sesuai selera, mau dibentuk kotak, bulat, segitiga juga boleh, nggak masalah. Ini karena kita bentuknya pizza itu pada umumnya adalah bulat, jadi ini kita buat tidak rata. Bulat tidak rata dalam artian. Oke, jangan lupa pinggiran untuk diatur lebih tebal daripada tengahnya ya. Setelah menurut kita adonan di tengah sudah rata ya, lalu kita ambil garpu dan jangan lupa untuk dibolongkan adonannya seperti ini ya. Betul sekali. Kenapa harus dibolongkan? Karena agar adonan ini yang di tengah tidak mengembang, hanya pinggiran saja ya. Lihat, yang dibolongin itu hanya yang tengah menggunakan garpu, tidak yang pinggirnya. Kenapa? Ya tadi yang saya sebutkan, bahwa agar yang samping mengembang, yang tengah tidak ikut mengembang, begitu. Oke, dibolong-bolongkan, asal jangan ada puasan yang bolong. Setelah cukup adonan dibolongin, nah saus yang tadi kita buat kita masukkan secara rata sesuai kebutuhan ya, dan sesuai selera. Kembali lagi, untuk saus ini boleh banyak, boleh sedikit, boleh tidak ada sausnya juga tidak apa-apa. Cuman tidak ada yang bisa menempel kalau tidak ada sausnya gitu. Ya saya rasa ini menaruh sausnya secukupnya gitu, diratakan. Oke, lalu kita masukkan topping yang telah kita tumis tadi. Apa saja? Ya, kita masukkan topping-toppingnya itu. Agar tidak ribet, disarankan untuk menggunakan tangan ya. Ya, seperti ini. Gitu, karena kalau pakai sendok akan menumpuk toppingnya gitu. Tidak secara rata penempatannya. Masing-masing selera seperti apa diaturnya untuk topping itu. Oke ya, kita masukkan kembali topping-topping yang telah kita masak tadi itu ya. Seperti ini platingnya kalau kita masak pizza ya gitu. Saya juga nggak tahu sih ini namanya pizza apa, pizza ala-ala rumahan ya. Bawang bombay terakhir saya masukin. Untuk apinya jangan terlalu besar ya, cukup kecil saja. Oh iya, untuk penambahan toppingnya saya tambahkan keju di sini. Yang saya gunakan adalah keju mozzarella dari Procis. Sesuai selera ya, kembali lagi untuk seberapa banyaknya topping yang digunakan. Api kecil dan ditutup agar si adonan mengembang. Ya, inilah hasil dari pizza ala rumahan.
morning when I watched you go. How the truth changes when you're out there on your own. Say sorry, sorry, sorry.